telentang. Posisi telentang, ya posisi telentang ini misalnya ini pasiennya sadar, kenapa nggak diposisikan berdiri? Ini satu hal yang mungkin terjadi adalah penolong itu lebih kecil daripada yang ditolong, sehingga misalnya seperti tadi untuk menelangkup itu sudah nggak bisa, sehingga harus posisinya ini dia terlentang, gitu ya, terlentang. Sehingga kalau telentang ini kalau indikasinya kalau dia telentang bisa dilakukan karena penolongnya kecil. Kalau misalnya ini pasiennya tidak sadar, ya tidak sadar, ini harus dilakukan secara telentang. Sehingga kalau seperti ini, ya ini, nah, ini misalnya seperti ini, posisinya penolong itu berada di depan, ya di depan paha, berlutut di depan paha. Ini kalau misalnya ada kakinya berarti posisinya seperti apa? Berarti kalau ada kakinya posisinya ya seperti ini. Ini ada kakinya ke sana, ke belakang. Ini kan pantatnya nggak ada kakinya. Nah sehingga kita berada di posisi di atasnya korban, ya. Nah seperti ini. Kalau tadi kita posisi tangannya adalah mengepal yang dominan, kemudian kita untuk kalau ini. Jadi posisinya seperti ini, gitu ya. Ini di bagian abdominal, kemudian kita dorong ke bagian diafragma. Ya, kita dorong ke bagian diafragma. Ya, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah seperti ini sampai benda asing itu keluar atau yang membuat benda itu keluar. Ini adalah pada pasien apa tadi? Sadar apa tidak sadar? Tidak sadar. Ini adalah pada pasien yang tidak sadar. Terus apa lagi yang satunya? Pasien yang penolongnya lebih kecil atau lebih pendek daripada yang ditolong. Nah, seperti ini. Jadi sadar tidak sadar. Kemudian satu lagi adalah dengan melakukan finger swab atau penyapuan jari. Kalau penyapuan jari, jadi tinggal ini dibuka, ya. Kemudian jari telunjuk dan ibu jari, ya, ini dipegang giginya, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut, diangkat, ya. Jadi ini ya, diangkat gini. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut untuk dilakukan swabbing, ya, sapuan jari. Itu sapuan jari. Nah, ini adalah tadi untuk dewasa dan ada orang hamil dan anak-anak. Sekarang bagaimana kalau kita menemukan itu pada bayi yang kesedak? Apa yang biasanya kamu lihat? Pada bayi baru dikasih susu, baru dikasih makanan, tiba-tiba dia apa sih biasanya batuk atau gimana gitu ya? Atau kalau orang itu gumoh gitu ya, susunya keluar. Digendong. Iya, digendong, ditepuk-tepuk. Apa yang dilakukan? Kalau ini terjadi pada bayi, ya, yang pertama adalah kita gendong, ya, seperti ini. Kalau bisa, itu ya, karena ini hubungannya sama tangan juga. Misalnya tangan itu menggendong bayi gitu ya. Seperti ini, kita lakukan finger swab, ya. Jadi dirokok makanannya itu. Kemudian cara yang kedua, bayinya ini ditengkurapkan, ya. Ada ya. Nah, bayinya ditengkurapkan seperti ini. Nah, kemudian ini namanya baby blue, ya. Ini kalau lengan saya mungkin panjang, saya bisa seperti ini mestinya. Nah, ini jadi bisa lengan. Ini ada dua posisi, bisa seperti ini. Atau kalau kita misalnya dengan berdiri, itu kita bisa seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, kemudian kita tepuk, ya, kita tepuk sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dijedot. Ya. Makannya keluar, kemudian langsung kita balik. Nah itu
Sehingga kalau kita amati ibu-ibu itu ya sudah betul gitu ya. Saat ini sudah selesai makan, sudah minum susu, itu biasanya ditepuk punggungnya, ya, plak gitu. Sampai gelegean. Sampai di lambung. Ataupun itu kalau sebenarnya tanpa ditepuk pun akan sampai di lambung. Hanya proses itu kan lama. Kalau misalnya menetes atau di situ diberikan susu, bayi itu kan kapasitasnya pertama dia berlahir itu lambungnya berapa? 30 cc, ya. Kemudian akan menguap menjadi 60 cc. Saat makannya lebih dari itu, pasti dia akan keluar atau bungo kan gitu susunya. Nah seperti itu. Jadi kalau bayi namanya Black jadi memang harus diaturkan, ditepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau sudah kita kembalikan. Nah selesai. Sehingga saat menemukan pasien yang mengalami obstruksi ya, atau di situ kesedak terus nggak bisa ngomong, akan terjadi kepanikan, kecemasan, bagaimana gitu. Yang kita hentakan adalah bagian kerongkongan sampai dengan sternum, itu tadi namanya apa? Chest thrust. Kemudian bisa chest thrust tadi dilakukan pada untuk mengeluarkan benda asing seperti apa? Sadar, dengan kondisi sadar, apalagi sadar, gemuk, anak, terus apa nih? Ibu hamil. Kenapa ibu hamil nggak dilakukan abdominal thrust? Karena ada janinnya di dalam. Nah, sehingga karena ada janinnya nggak mungkin dilakukan chest thrust. Abdominal thrust. Yang kedua adalah dengan pasien sadar tadi dengan cara abdominal thrust. Jadi di situ, jadi di antara apa tadi, sternum dan abdominal, ya hentakannya. Kemudian apalagi tadi masih dengan korban yang sadar dengan cara terlentang. Dengan cara terlentang, kenapa dilakukan? Kenapa? Ya, karena penolongnya lebih kecil yang ditolong. Kemudian yang kedua adalah korban yang tidak sadar, ya, korban yang tidak sadar dilakukan dengan cara terlentang, dilakukan tekanan pada abdominal, kemudian yang kedua dilakukan dengan finger sweep. Itu untuk pengeluaran benda.